Hai Neska, selamat tahun baru. Oke, alhamdulillah ya sekarang ternyata sudah di penghujung tahun 2021 dan alhamdulillah. Apa coba alhamdulillah apa? Iya, tahun baru kali ini sudah ada yang menemani. Di video kali ini kita mau ngobrol-ngobrol gimana kesan pesan kita selama tahun 2021. Tapi biar enak ya ngobrol-ngobrolnya, nggak cuman gini-gini doang gitu. Kan namanya tahun baru gitu. Kalau yang lain kan bakar-bakar ya. Kita yang sederhana aja, yang simple aja gitu. Rebus-rebus Mie. Soalnya kan kita juga udah seminggu ya gak makan mie. Jadi buat kalian juga kalau udah lama gak makan mie, boleh makan mie ya, nggak dilarang makan mie itu. Asal kalau bisa seminggu sekali. Ya oh iya, kemarin kita kan baru datang ya dari Sumedang. Jadi masih keadaan rada-rada capek gitulah ya. Terus mageran apa sih, mau pamer cincin. Terus jadi gimana ya, mager gak sih keluar? Mager sih, karena masih capek ya. Habis perjalanan lumayan jauh kan. Iya. Terus pegel, keanginan. Iya. Walaupun romantis sih pakai motor berdua. Tapi tetap Iya. pegel. Ya jadi kita mau di rumah aja, tahun baruan sederhana sekali pokoknya. Iya, ini juga dadakan, baru kepikiran tadi sore. Iya, atas permintaan Siapa? bapak suami. Yuk kita masak aja mie-nya. Udah jadi. Belum kompak ya, biarin lah. Apa-apa lah. Iyalah. Tuh lihat masih ngebulbet tuh kelihatan. Tapi ini udah agak-agak mengembang ya, soalnya tadi kita menunggu ajan dulu. Mani lagi ngebul banget. Kok aku serem ya nge-hapnya. Panas gak? Enggak, pas. Tadi mah asal kurang kerasa pedasnya ya. Tapi sekarang mah ternyata pedas. Pedas kan? Memang Memang apa? Ayo, harus mengakui. memang istriku lidahnya peka. Belibet ya. Kita tuh mau ngobrol kan ya, ambil makan. Airnya menciut. Tapi pas ya, kalau tadi nggak dibuang makanya nggak akan ada rasanya. Iya, jadi kuah. Ayo akuin lagi dong. Iya. Belum ada yang Memang terbaik istriku. geli. Oke, sekarang aku mau nanya Jangan, susah. yang jelek-jelek dulu ya. Kok yang Bukan jelek? yang jelek ya. Jadi Biasa jadi maksudnya deg-degan. maksudnya teh hal yang paling menyedihkan di 2021 itu. Ada nggak? Hal paling menyedihkan di 2021. Cengeknya dimakan. Iya ya, nanti dimakan. Pas cerita sedih, Sekarang. jadi ya Allah. Pedes. Tapi makan. Ih, siapa yang naruh coba? Kan diambil sama mulutnya. Ini tisunya. Hal paling menyedihkan di 2021. Bukan menyedihkan, mungkinnya lebih ke ya sedih sih. Ih, gimana sih? Ini Ayo, ketika tahu kenyataan bahwa bisnis yang aku jalanin ternyata gagal. Dalam artian gagal tuh ya produk yang kita bikin oh, iya. itu nggak laku. Iya. Karena apa ya? Salah satu ya. Ya itu salah satunya yang paling sedih sih untuk tahun 2021 itu. Udah ngerencanain bisnis dari jauh-jauh Berapa hari. bulan ya? Iya, kita berapa bulan nyiapinnya, hampir 2 bulan lebih. Ya kayaknya. Iya, waktu itu kita punya bisnis, jadi kita mau bisnis bareng, bikin clothing line. Udah bikin logonya, udah nge-branding, produknya udah dibikin semaksimal mungkin. Apalagi kan aku punya pengalaman yang cukup panjang ya di masalah kualitas produk. Kualitasnya udah di powerfulin, tapi ketika launching produk, wow. Tidak sesuai yang Ya, tidak tidak sesuai ekspektasi. Iya, padahal kita udah
endorse ke selebgram, udah up buat followersnya. Iya. Tapi ya kenyataannya kayak gitu. Tapi itu jadi pelajaran sih. Mudah-mudahan kedepannya bisnisnya bisa jauh lebih lancar. Modalnya ketahan di situ semua. Di produk itu banyak yang ketahan modalnya di situ. Banyak banget. Iya. Nah sekarang kalau sayang gimana? Belum terbiasa manggil sayang-sayangan ya. Ada nggak tahun 2021? Ada banget loh. Apa? Awal tahun banget lagi. Wah kayaknya aku tahu ya. Iya. Karena aku ikut ada di sana kayaknya. Iya. Gimana tuh ceritanya? Kita dari sedih-sedihnya banget juga ada bareng ya. Dari down di bawah-bawahnya tuh ada bareng gitu. Padahal kita kenalnya belum lama. Iya, belum lama banget. Sebelum ada setahun kenal. Jadi kalau aku mah yang paling sedih teh pas ibu dirawat di rumah sakit. Itu awal tahun banget kan? Awal banget tahun. Terus itu pas aku masih kerja dan aku teh pengen langsung pulang kan hari itu juga. Karena aku juga nggak langsung kabur aja gitu di tempat kerja juga masih nyelesain pengennya gitu ya, masih nyelesain tugas dulu sampai pulang jam 4. Nah jam 4 tuh baru pulang ke Kuningan. Tapi ternyata gak diizinin, malah diizininnya tuh waktu itu pulang tanggal 2 ya. Iya, jadi ada Seninnya ya. Iya, jadi baru besoknya gitu, bukan Senin. Pokoknya besoknya tuh baru boleh pulang besok lah gitu. Padahal kan aku mikirnya ini kan ibu ya, seorang ibu yang lagi sakit. Terus aku juga gak pernah izin nyampe lama 3 hari gitu, karena aku ngajuin izinnya 3 hari. Lihat mana ibu aku tuh kan banyak riwayat sakit ini itu, pernah sempat masuk ICU juga. Tapi ya udah mau gimana lagi kan, kata bapak juga tenang aja katanya gitu ya, jangan maksain pulang, malah kan takutnya ada kenapa-napa di tempat kerjaan kan ya, sama atasannya gimana ya. Terus jadi ya udah aku nurut ke bapak, padahal pengen pulang banget itu tuh. Udah pas akhirnya pulang ke rumah sakit, iya ini ikut ya. Baru kenal ikut sih. Terus pas ke rumah sakit masih biasa aja tuh. Iya, aku juga masih sempet ngobrol. Iya, masih ngobrol kan, terus biasa ngobrol biasa, tapi tetap prokes ya, tetap pakai masker dan lain-lain. Terus jaga jarak. Iya, di dalam kamarnya juga kan alhamdulillah yang VIP, jadi cuman sendiri, gak ada orang lain gitu. Nah, terus besoknya tes ya, katanya tuh paru-paru ibu tuh ada bercak gitu, hasil ronsennya. Nah terus kita tuh mau pulang dulu deh gitu ya, mau pulang dulu buat ambil baju aku sih, maksudnya aku buat packing gitu. Nah terus baru nyampe rumah bapak tuh nelpon kan, soalnya pas diketahuan apa sih di paru-parunya ada bercak, langsung dites buat corona. Ternyata positif. Sedih banget sih, sedih banget. Sampai gimana ya, ibu mah di depan kita video call ceria ya, cuman di depan bapak ternyata nangis gitu ya. Pasti nangis sih, kita juga, aku nangis gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat, alhamdulillah. Jadi ada berapa ya, 2 minggu apa 3 minggu ya? Hampir 3 minggu ibu dirawatnya ya. Hampir 3 minggu di rumah sakit. Tapi untungnya ibunya emang kuat ya, dalam artian tuh kuat tuh mental gitu. Iya. Mental tuh kuat, jadi tetap berusaha buat makan buah. Terus kan sama bapak juga disuplai terus ya kebutuhan vitamin, susu. Mau gitu terus buat makan gitu. Walaupun nggak ada rasanya gitu kan. Terus apa sih, di isolasi corona di sananya kan banyak, dikit-dikit ada yang meninggal, sampai ibu tuh ngomongnya kayak lagi nunggu giliran gitu kan. Aduh. Itu tuh ya Allah, najubillah menjadi. Tapi alhamdulillah pada akhirnya sehat lagi, sembuh. Udah bisa jalan-jalan, Bos. Kan sekarang kayaknya mau jalan-jalan lagi ya. Iya, gitu. Udah deh. Nah, kalau tadi kan yang ini yang sedih-sedihnya nih. Nah, kalau sekarang di 2021 ini hal paling membahagiakannya apa? Nikah. Apa ya? Ya ibu sembuh, ya nikah, apalagi ya? Gak ada sih, udah nikah. Soalnya gitu aja ya, udah nikah ya. Apa ya, padahal pas hari H ya, itu tuh bangun kan jam 3 tuh, enggak jam setengah 3, karena kan nggak bisa tidur. Itu juga tidur cuma sejam setengahan kayaknya aku tuh. Terus bangun weh setengah 3, mandi. Rasanya tuh pas udah di mobil mau ke tempat gedungnya kan, ke tempat riasnya, asa pengen kabur, tahu aku asli. Terus lagi di make up juga, nggak mau, pengen kabur. Kenapa pengen kabur? Ya takut, asa gak siap gitu, asa gitu, asa campur aduk perasaan itu, asa lompat gitu, asa. Ya sih sama sih. Pengen kabur juga. Bukan pengen kabur ya, asa nggak siap aja gitu.
Gak siapnya tuh lebih ke bukan gak siap yang apa-apa ya, yang aneh-aneh kemana gitu. Bukan tanggung jawab gitu ya. Iya, bukan gak siap masalah tanggung jawab yang nanti setelah nikah atau iya, misalkan bukan aku juga bukan. Apalah gitu yang ditakutin tuh. Yang ditakutin tuh takut ketika akad nanti, ketika ijab kabulnya itu nggak lancar. Karena jujur aja ya, aku tuh 2 hari sebelum nikah tuh kan sakit ya, sampai sakit demam tinggi, sampai dibawa ke dokter, sampai pada akhirnya hari H pun sebenarnya belum benar-benar sehat gitu. Cuman karena mungkin saking antara seneng dan deg-degannya, jadi ya udahlah, sakit juga nggak terlalu kerasa. Tapi deg-degan banget, deg-degannya tuh dari mulai mau tidur. Aku kan memang datang ke ke tempat buat nikahan tuh H-1. Jadi emang disediain penginapan sama keluarga perempuan tuh, sama keluarga istri tuh. Nah di situ tuh dari mulai malam udah latihan terus sama adik. Walaupun adik gak mau ya, tapi dipaksa tetap buat latihan ijab kabul. Tidur tuh jam 11, bangun jam 3. Karena emang sama sih, aku juga susah tidur, nggak bisa tidur. Pagi-pagi juga sama babe ya, sama bapak aku latihan ijab kabul juga. Kan yang jadi saksi tuh guru ngaji aku ya, guru ngaji aku dari kecil gitu. Nah aku juga sampai nanyain ke guru ngaji aku, gimana caranya biar pas ijab kabul itu nggak grogi. Kata guru ngaji aku, kalau misalkan pengen nggak grogi, sebetulnya mah ingat lagi ke niat kita buat nikah tuh kan ibadah. Dalam artian ibadah tuh ini perintah Allah, terus ini juga sunnahnya Rasul. Nah karena itulah, jadi kalau kita niatnya buat ibadah, kita fokusnya bukan fokus ngapalin, tapi fokusnya kita mau ibadah. Nanti juga ketika kita fokusnya mau ibadah, dengan sendirinya ijab kabul bakal lancar, kata guru ngaji aku tuh gitu. Pada tuh keringet dingin, bener-bener sebadan tuh gemeteran banget, keringet dingin. Aku kayak deg-degannya tuh bukan, kan aku juga ngomong ya, biasanya kan kalau aku jalan nih diliatin orang-orang, mau cowok mau cewek yang ngumpul, itu malu banget. Terus kalau mau ngomong depan umum deg-degan banget, malu, kayak gak mau gitu. Tapi ini mah udah ketutup semuanya karena mikirin, aduh ini gimana ya nanti, lancar gaya gitu. Sebenarnya gak apa-apa ya, ada 3 kali kesempatan, tapi gak tahu asa deg-degan aja gitu. Pokoknya malah aku kayak sebenarnya ditenangin, gak apa-apa, yang penting masa nanti gini-gini ya, mau kan ada kesempatan 3 kali gini-gini. Tapi mana ya, kenapa tapi akhirnya gimana aku Pak ijab kabul? Alhamdulillah ya Allah. Kalau Zeyeng gimana? Hal yang paling membahagiakan tahun ini? Kesini mau kemana? Ini mau naruh ini. Malu, aku belum terbiasa. Aku juga sama, kalau hal paling membahagiakan di tahun 2021 ya nikah bareng sayang gitu. Iya. Hal paling membahagiakan tuh nikah. Karena apa? Karena memang kita baru kenal tuh tahun kemarin. Terus ketika kenal pun sebenarnya awal kenal tuh siapa sih yang kebayang gitu ya, ketika kenalan langsung ini calon istriku. Enggak, aku juga nggak kepikiran ke situ. Bahkan waktu itu ya, waktu awal-awal aku minta kontak orang tua nggak dikasih. Iyalah. Itu aku punya bisnis dan emang orang tuanya sayang tuh ada kebutuhan sama jasa bisnis aku. Nah dari situ aku jadi punya alasan buat tahu alamat rumahnya. Akhirnya projectnya deal dan aku main ke rumahnya buat urusan bisnis. Tapi ketika pulangnya aku nggak ikut. Ya nggak ikut. Ketika pulangnya aku nyelipin buat nanyain kalau misalkan pengen serius ke sayang itu kayak gimana. Sebenarnya kenapa nikah menjadi hal yang paling membahagiakan di tahun ini ya, karena memang perjalanan dari mulai awal kenal sampai dengan akhirnya kita menikah tuh buat aku pribadi gitu ya, dan sepertinya saya yang juga ngerasain ya, itu perjuangan banget gitu. Jadi emang proses aku buat menghalalin sayang tuh cukup biasa ya, perjuangannya tuh lika-likunya perih banget lah. Nah terus hal yang tidak disangka-sangka tahun 2021, kalau aku mah ada nikah. Sama sih, aku juga sama. Hal paling yang tidak diduga tuh ya, tidak disangka-sangka tuh menikah. Walaupun di to-do list ya, di target aku tuh nikah di usia 25 dan alhamdulillah Allah mengizinkan aku untuk menikahi sayang di usia 25 juga. Tapi walaupun itu udah jadi target ya, udah ada di to-do list aku, tetap aja ketika ketika prakteknya ya, ketika kejadiannya itu nggak disangka-sangka sih. Karena kita kenalannya
bentar banget ya. Iya. Oke. Apalagi ya? Nggak ada sih, udah harapan duluan buat deh, harapan 2022. Karena emang kita udah nikah ya, udah berkeluarga, kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Berkah ya, amin. berkah. Terus apa ya, kita bisa saling sabar menghadapi apa ya, perbedaan satu sama lain. Terus kita juga bisa sabar buat ngehadapin setiap ujian ya di rumah tangga ini. Karena pasti sih aku ketika menikah ya, kepikirannya bukan hanya sebatas senangnya aja. Iya. Karena senang itu bakal hadir ya, bahagia itu bakal hadir ketika kita bisa menghadapi setiap ujian yang ada gitu. Ketika kita bisa mensyukuri setiap keadaan yang memang itu jadi takdir kita. Jadi mudah-mudahan di 2022 nanti kita bisa jadi keluarga yang bahagia, keluarga yang bisa nerima setiap keadaan, sehingga kita bisa tetap merasakan kebahagiaan. Cepat ya, mungkin dikasih amanah ya. Ya, amin. Karena kita nggak mau nunda buat punya keturunan. Jadi harapannya di 2022 juga kita bisa segera dikasih Momongan. dikasih momongan. Ini cewek apa cowok dulu? Gimana dikasihnya Gimana dikasih aja ya? Sama sih aku juga itu, karena kita kan emang gak nunda ya. Sempet senang juga kan sebenarnya kemarin tuh aku telat 4 hari ya. Baru sehari juga aku udah pengen pengen ngecek. Iya, tapi kan emang bagusnya kalau itu tuh telat seminggu kan, ngecek hamil atau enggaknya tuh pas telatnya seminggu. Jadi kita tuh tunggu dulu ya. Aku sebenarnya udah berharap juga sih, cuman kebingung juga, perasaan kan 2 minggu juga belum gitu. 2 minggu juga belum gitu, masa iya Udah hamil. Tapi Iya. kalau udah takdir Allah kan bisa ya. ya bisa aja, amin, alhamdulillah. Berarti aku mau mikirnya kalau beneran hamil tokcer banget. Ya gitulah, ternyata main deh hari ini. Makanya sekarang mungkin kelihatannya kayak lagi apa sih, agak lemes ya, agak bete wajahnya. Itu tuh emang lagi sakit, lagi hari pertama main gitu. Ya, jadi harapannya 2022. Iya, aku suka melenceng omongannya. Ya, jadi harapannya punya momongan yang mau cowok mau cewek, atau sekaligus kembar cowok cewek ya. Masya Allah, mudah-mudahan sehat, Amin. kuat ya. Biar sekalian aja gitu. Terus bisa ini sih, sama-sama menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin ya. Dengan tenang gitu. Terus ya walaupun ada cobaan misalnya ya dari sana sini, dari luar lah, tapi yang penting kitanya yang kuat gitu, yang page. Kalau misalnya kata ibu juga kan, kalau misalnya kitanya yang page, kitanya yang kuat, mau hantaman dari sana sini tuh kita bakalan tetap kuat gitu, nggak peduli gitu. Tapi kalau misalnya dari dalamnya udah rapuh, udah hancur, ya udah bye gitu. Yang penting mah kitanya ya. Ya udah sih kayaknya gitu aja, iya gak? Ya, jadi ini malam tahun baru kita. Iya, malam tahun baru kita begini adanya. Tapi ada apa satu aja? acara lagi. Apa? Ya, itu buat kita. Malu aku. Ya gitulah ya, pokoknya kita juga cuma mau ngingetin ke kalian kalau tahun baru itu nggak selalu harus mewah, dirayainnya nggak harus rame-ramean gitu. Apalagi sekarang corona masih lagi ada pandemi, ya masih pandemi, dan ada katanya si Omikron gitu ya, walaupun nggak ketat ya, maksudnya nggak kayak dulu lah ya, pandemi itu, nggak seketat dulu, tapi tetap protokol harus tetap diperhatiin, harus tetap dijalanin. Terus kalau misalnya ya kalian yang rame-rame, alhamdulillah nikmatin momen-momen itu. Atau kalau misalnya kalian yang mager-mager keluar kayak kita, bisa kayak gini aja, rebus mie atau apa, bakar-bakar di rumah juga kan bisa sama keluarga. Bakar barbekyuan ya, bukan bakar rumah. Ya iyalah, gimana sih. Ya gitu, semoga di tahun 2002 ini kalian yang misalnya masih jomblo gitu ya, masih jomblo,
dan ada rencana untuk segera ingin menikah gitu ya. Semoga dilancarin, dimudahin rencananya, karena itu kan hal-hal yang karena itu kan hal yang baik ya. Betul. Kerasa banget sama kita juga ya, pas udah nikah mah rezeki teh ada ngalir terus kayak berkah banget. Iya, berkahnya tuh kerasa banget. Kerasa banget lah. Oke, mungkin segitu aja video dari kita. Jangan lupa di like dan di subscribe, aktifin notifikasi lonceng di sampingnya itu, biar kalau misalnya aku upload video ada notifikasinya ke kalian. Ya, jangan lupa komen juga request bikin video apa lagi, bisa ditaruh juga di kolom komentar. Oke, See you in the next video. Bye bye. Dasar.